Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Dela di kelas Statistika untuk Bisnis. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai analisis korelasi. Pasti kalian sudah pernah dengar apa itu analisis korelasi ya. Dulu di statistika dasar sudah pernah dibahas mengenai analisis korelasi ini. Kali ini kita akan lebih mengetahui bagaimana perhitungan dari analisis korelasi ini apabila menggunakan SPSS seperti itu. Oke. Analisis korelasi ini sendiri itu dibagi tiga, teman-teman. Ada analisis korelasi Pearson, lalu ada analisis korelasi Spearman, dan juga ada chi-square, ya. Kita akan bahas satu-satu nanti, kapan memakai Pearson, kapan memakai Spearman, kapan memakai chi-square. Nah, itu nanti akan Budala bahas, oke? Untuk yang pertama, kita akan throwback terlebih dahulu tentang apa sih analisis korelasi itu. Jadi, korelasi ini pada dasarnya adalah bertujuan untuk menemukan ada atau tidaknya hubungan dan arah dari hubungan tersebut. Jadi, untuk mengetahui arah dan keeratan hubungan antara variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi. Pada saat dua variabel memiliki nilai yang saling terkait, maka kedua variabel tersebut dapat dikatakan saling berkorelasi, atau dapat juga dikatakan bahwa kedua variabel tersebut memiliki hubungan satu sama lain. Nah, nilai koefisien korelasi sendiri itu besarnya berada di antara -1 sampai dengan 1. Jadi semakin besar nilainya atau mendekati -1 ataupun 1, maka, hubungan antara kedua variabel tersebut itu sangat erat atau semakin kuat, ya. Sekali lagi, apabila hasil dari perhitungan koefisien korelasi ini dia mendekati -1, otomatis hubungannya semakin kuat, atau juga dia mendekati angka 1, maka keratan hubungannya semakin kuat. Dan apabila nilainya ini mendekati nilai angka 0, maka hubungannya adalah semakin lemah atau semakin kecil, seperti itu ya. Itu yang harus menjadi catatan kalian, sehingga nanti kalau ketemu angkanya berapa, itu kalian bisa mendefinisikan atau menginterpretasi lebih lanjut, seperti itu. Arah hubungannya sendiri itu, dia ditentukan dengan tanda koefisien korelasi, yaitu ada positif, negatif, dan bebas. Nah, positif artinya apa? Nah, di sini kan sudah dijelaskan nih, apabila angkanya itu berada di antara -1 sampai 1 dan juga ada 0 ya. Kalau positif berarti, angkanya adalah positif. Paham ya? Jadi hasilnya adalah hasil positif, maka dia dikatakan mempunyai hubungan yang positif. Artinya apa? Jika variabel X naik, maka variabel Y akan naik juga. Dan sebaliknya, jika variabel X ini turun, maka variabel Y ini juga akan turun. Maksudnya gimana? Variabel X adalah variabel yang dapat mempengaruhi dari variabel Y. Misal nih, contoh, apabila tunjangan pegawai ini naik, maka kinerja pegawai ini juga akan naik. Ya, sekali lagi, jika gaji pegawai naik, tunjangan pegawai naik, maka kinerjanya akan naik. Ini dinamakan hubungan yang positif. Nah, begitu juga sebaliknya, jika tunjangan ini turun, maka kinerja pegawainya juga akan turun, seperti itu. Itu dikatakan hubungan yang positif. Lalu ada hubungannya negatif, teman-teman. Apabila dia mendekati -1 ya. Artinya apa? Jika X-nya naik, maka variabel Y-nya turun. Dan sebaliknya, jika variabel X-nya turun, maka variabel Y naik. Seperti yang Budala contohkan tadi, apabila tunjangan pegawai ini naik, maka kinerja pegawainya turun. Nah, ini berarti dia hubungannya negatif. Atau sebaliknya, jika tunjangan ini turun, maka kinerjanya naik. Ini hubungannya negatif.
Lalu juga ada yang namanya hubungan bebas. Artinya apa? Naik turunnya Y itu tidak dipengaruhi oleh X. Kenapa bukan X yang mempengaruhi Y? Sorry, kenapa X yang tidak dipengaruhi oleh Y? Karena sekali lagi X di sini adalah variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi variabel Y. Jadi dinamakan arah hubungan bebas ini berarti apa? Tadi kinerja pegawai itu tidak dipengaruhi oleh gaji pegawai. Jadi, sorry, tunjangan pegawai. Jadi mau tunjangan pegawainya naik, tunjangan pegawainya turun, ini tidak akan mempunyai pengaruh terhadap kinerja pegawai. Itu untuk analisis korelasi, teman-teman. Ya, selanjutnya ini. Nah, ini adalah keeratan hubungan yang Budala tadi sempat singgung ya. Ada dari angka 0 sampai angka 1 ini juga ini maksudnya ini juga sama dengan yang -1 ya. Jadi dari -1 sampai dengan 1. Di sini kita bisa lihat semakin dia mendekati angka 1, maka hubungannya adalah sangat kuat, seperti itu. Apabila semakin mendekati angka 0, maka sangat rendah atau sangat lemah hubungannya, seperti itu tuh. Oke, itu untuk keeratan hubungan antar korelasi. Korelasi antar variabel. Kita langsung masuk ke uji korelasi yang pertama, yaitu ada uji korelasi Pearson. Uji korelasi Pearson ini dia digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel yang datanya berupa data numerik. Nah, ya. Jadi ini harus kalian pahami. Kalau korelasi Pearson berarti dia digunakan untuk menguji data yang numerik. Data numerik apa? Yaitu skala datanya menggunakan interval dan rasio, seperti itu. Nah, kalau korelasi Pearson, karena dia menggunakan data numerik, jadi harus dilakukan uji normalitas terlebih dahulu, seperti yang sudah pernah Budela jelaskan sebelumnya ya, non-parametric test, seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari hasil dari korelasi Pearson. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Nih, ada contoh soal seperti ini. Seorang peneliti ingin menemukan ada atau tidaknya hubungan antara GPA, Grade Point Average, dari GPA ini bahasa Indonesianya IPK ya, indeks prestasi kumulatif. Nah, kalau di luar namanya GPA, Grade Point Average, dengan skor membaca komprehensif dari 15 mahasiswa tahun pertama. Jadi di sini kita bisa melihat ada atau tidaknya hubungan antara GPA dengan skor membaca komprehensif dari respondennya ada 15 mahasiswa tahun pertama. Peneliti tersebut mencatat kedua skor tersebut pada tabel berikut. Nah, ini adalah hasil dari data yang sudah dikumpulkan dari 15 mahasiswa tahun pertama. Ya, ada data skor baca di sini dan juga ada GPA-nya. Oke. Sekarang kita masukkan data ini pada dataset ya. Kita cari datasetnya. Nah, ini datasetnya. Oke. Yang harus dilakukan kalian pertama adalah membuat dataset ya. Kita isi di variabel view. Kita membuat variabel pertama di sini dengan name-nya bisa memakai read atau bisa baca, terserah. Tapi di sini Budala memakai skor membaca ya. Dia tipenya numerik, oke. Desimalnya 0 karena nilainya adalah bulat ya. Labelnya Budala kasih di sini skor membaca komprehensif biar lebih jelas aja. Value-nya 0, non karena kita tidak ada label apapun ya. Nah, measurement-nya adalah scale atau skala, seperti itu, oke. Lalu untuk GPA sendiri, yang kedua, di sini desimalnya ada Budala kasih 1, karena memang di soalnya dia ada satu angka di belakang koma ya, dengan label GPA, value-nya dia juga non, karena dia tidak ada label apapun, dan measure-nya adalah scale, skala. Setelah itu, teman-teman, kita masukkan datanya di data view. Nah, ini datanya sama ya, seperti yang ini ya, yang di soal, kalau kalian lihat,
Sini skor membaca GPA dari 15 responden seperti ini. Alright. Nah, sekarang kita uji data ini. Kita lihat korelasi persennya. Caranya bagaimana? Tuh, kita klik menu Analyze. Setelah Analyze, karena kita ingin melihat korelasi, jadi kita memilih Correlate. Oke. Di Correlate ini, kita memilih bivariate. Oke. Ini tadi di sini. Nah, yang harus kalian lakukan adalah kalian memindahkan variabel-variabel ini ke bagian variabel. Jadi, variabel skor membaca, kalian pindah ke variabel, KPI-nya juga akan pindah ke variabel. Oke. Nah, baru kalian lihat di sini. Untuk korelasi koefisiennya, kalian pilih persen. Karena apa? Ya tadi, karena kita membahas korelasi tentang persen. Jadi jangan dipilih Kendall-Stauby atau Spearman. Ya. Oke, lalu kita pilih oke. Keluarlah hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil dari korelasi Spearman, teman-teman. Interpretasinya adalah seperti ini. Dari hasil ini, kita bisa melihat analisis korelasi persen dapat diketahui bahwa terdapat hubungan positif antara skor membaca komprehensif dengan GPA. Dilihat dari mana? Yang dinamakan mempunyai hubungan positif itu apabila dia signifikansinya kurang dari 0,05, ya kan? Di sini signifikansinya adalah 0,000. Jelas, berarti dia mempunyai hubungan yang positif dan signifikan. Jadi, antara skor membaca komprehensif dan GPA ini memang diketahui mempunyai hubungan yang positif, seperti itu. Nah, seberapa besar hubungan positif ini? Ini kita bisa lihat di persen korelasinya. Di sini 0,867, sama ya, di sini juga ya 0,867. Artinya apa? 0,867 ini kan dia mendekati angka 1 daripada angka nolnya, ya. Kalau kita lihat di sini, nah, 0,867 dia berarti masuk di keeratan hubungan yang sangat kuat. Jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwa uh, komprehensi hasil baca itu sangat berhubungan kuat dengan GPA dari siswa ini tadi. Itu adalah untuk uh, korelasi person. Nah, ini ya. Oke. Itu untuk korelasi person, teman-teman. Sekarang sudah paham? Sekarang kita masuk, semoga sudah paham ya. Selanjutnya, di situ ada tugas untuk korelasi person. Nanti Budal akan share. Kalian harus mengerjakan belajar mandiri dan juga mengerjakan tentang korelasi person ini. Selanjutnya, ada korelasi person, ada korelasi Spearman. Nah, korelasi Spearman ini dia digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel yang datanya berupa data ordinal. Kebanyakan kasus berupa data persepsi. Dan korelasi Spearman ini tidak menggunakan uji normalitas. Jadi bedanya apa dengan person? Kalau person dia menggunakan data numerik, ya. Kalau Spearman dia data ordinal. Data ordinal apa kemarin teman-teman? Adalah data yang bertingkat. Itu untuk korelasi Spearman. Contohnya bagaimana? Kita lihat contohnya di sini. Kita lihat soal untuk Spearman. Oke. Ingin diketahui hubungan antara klasifikasi umur dengan tingkat emosional seseorang. Jadi peneliti itu pengen tahu nih, apabila dengan umur seseorang umur segini itu, apakah dia berhubungan dengan tingkat emosinya sih? Kayak misal kalau umurnya semakin kecil, emosinya semakin kecil.
atau apabila moodnya semakin tinggi, emosinya semakin tinggi atau kebalikannya. Nah, ini pengen diketahui. Datanya kan bertingkat nih, ya kan? Yang namanya tingkat emosi kan ada yang tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tapi kan ini persepsi, persepsi, kayak gitu, ada persepsinya. Kalau misal 1 berarti dia tingkat emosinya kecil, nah, tapi kecil seberapa kan itu, dipersepsikan, seperti itu ya. Jadi Spearman ini dia untuk menguji data ordinal. Oke, sekarang kita masukkan ke SPSS-nya. Sekarang kita lihat di sini. Oke, kita coba di variable view. Kalau kita lihat contoh sekali lagi, dia variabelnya ada variabel umur dan juga tingkat emosional. Nah, di sini ada umur dan tingkat emosional. Udah kasih desimalnya 00 karena nilainya bulat, lalu ada label, labelnya umur, lalu ada tingkat emosional, value-nya non, missing non. Nah, measurement-nya. Jangan lupa, sekali lagi kalau Spearman itu adalah untuk mengukur data ordinal, jadi jangan pakai skala, teman-teman. Jadi harus pakai ordinal. Ininya ordinal, seperti ini. Oke, langsung dimasukkan datanya seperti ini, sama persis ya, kayak di soal ya. Nah, ini tinggal dimasukkan. Lalu bagaimana cara mengujinya? Sama kayak persen tadi. Jadi, kita buka analyze, lalu kita pilih correlate, lalu kita pilih bivariate. Ini Budela kembalikan dulu. Lalu variabel-variabelnya kita pindah ke kolom sebelah kanan, karena ini akan kita uji. Lalu, kalau tadi kan tulisannya persen kayak gini ya. Nah, ini kita centang ulang jadi kosong, kita pilih Spearman. Oke, jadi kalau datanya kita mau pengen tahu korelasi Spearman, ya harus diberi Spearman, jangan persen. Nah, begitu juga sebaliknya, atau dua-duanya, jangan ya. Oke, lalu kita pilih Oke. Nah, ini adalah hasilnya lah. Kok ada persennya? Coba diulang. Analyze, correlate, bivariate. Spearman aja. Oke. Nah, Spearman aja kan yang keluar, ya. Korelasi Spearman. Ini adalah hasilnya, teman-teman. Dari hasil ini kita bisa melihat bahwa sekali lagi dia dikatakan bahwa memiliki hubungan yang positif signifikan apabila dia kurang dari 0,05. Sedangkan di sini kita bisa lihat tingkat signifikansinya adalah 0,316 ya. Di mana 0,316 ini kan lebih besar daripada 0,05. Karena dia lebih besar dari 0,05, jadi dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara umur seseorang dengan tingkat emosionalnya. Oke? Jadi kalau dia di bawah 0,05 berarti ada hubungan, ya. Kalau di atas 0,05 itu artinya adalah tidak ada hubungan antara tingkat umur seseorang dengan tingkat emosionalnya. Jelas ya untuk uh, korelasi Spearman. Alright, sekarang kita lanjut. Spearman sudah, kita lanjut. Nah, hipotesis asosiatif ya. Hipotesis asosiatif ini dia digunakan untuk menguji antara hubungan dua variabel atau lebih yang ada pada sampel untuk diberlakukan pada seluruh populasi di mana sampel tersebut diambil. Alat uji yang digunakan adalah ini, uji chi-square dengan tabel kontingensi. Digunakan untuk data yang berskala nominal. Artinya nominal di sini apa? Yaitu angka yang ada itu hanya sebagai tanda. Sekali lagi, angka yang ada itu tidak memiliki arti apapun, hanya sebagai tanda saja. Oke, jadi kalau kita ulas kembali, teman-teman, kalau person tadi itu digunakan untuk data numerik,
kalau Spearman untuk data ordinal, dan kalau asosiatif atau chi-square, chi-square ini dia digunakan untuk nominal. Contohnya seperti apa? Kita lihat contohnya di sini. Nah, oke. Suatu penelitian ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara jenis pekerjaan dengan objek wisata yang dipilih masyarakat. Nah, penelitian ini dilakukan terhadap 30 orang dengan 3 klasifikasi pekerjaan, yaitu PNS, pegawai swasta, dan wira swasta. Serta terdapat 3 klasifikasi objek wisata, yaitu pantai, pegunungan, mall, seperti itu. Nah, kenapa dia dikatakan data nominal? Karena di sini angka 1, 2, dan 3 itu tidak menunjukkan tingkatan ataupun tidak memiliki arti. Angka 1, 2, 3 itu hanya digunakan sebagai tanda atau kode untuk membedakan klasifikasi yang ada. Contohnya di soal kasus ini, di sini kan ada 3 klasifikasi pekerjaan ya. Nah, jadi kita buat tanda, satu untuk PNS, 2 pegawai swasta, 3 wira swasta. Sama dengan kayak variabel objek wisata juga ada tanda satu, 2, 3, di mana 1 untuk menunjukkan pantai, 2 pegunungan, dan 3 mall. Oke, paham sampai sini? Kita masukkan datanya ke dataset. Oke. Ini, oh bukan, yang ini. Oke, kita lihat variabel view. Ada variabel pertama adalah kalau kita lihat di sini pekerjaan ya, yang kedua objek wisata. Jadi yang pertama adalah pekerjaan, yang kedua objek wisata. Desimalnya 0 karena memang dia tidak ada angkanya bulat ya. Baru yang membedakan adalah di sini. Sekali lagi karena nominal, jadi value-nya kita isi sesuai dengan soal. Di sini 1 PNS, 2 pegawai swasta, 3 wira swasta. Oke, lalu sama kayak yang bawah value-nya. 1 pantai, 2 pegunungan, dan 3 mall. Oke, lalu jangan lupa measure-nya, nominal, karena kita akan melihat korelasi dari data nominal. Oke, dimasukkan datanya seperti ini, sama persis ya, seperti yang ini ya. Ini datanya. Lalu yang harus kalian lakukan adalah berbeda dengan cara yang tadi. Kalau tadi kan analyze, correlation, bivariate ya. Kalau untuk chi-square, teman-teman, kalian itu caranya balik ke cross-tab. Ingat nggak dulu awal cross-tab, lalu statistik ya. Jadi caranya apa? Analyze, setelah itu deskriptif statistik, lalu kalian pilih cross-tab. Nah, ya, ini tadi seperti ini. Oke, oke. Di sini kalian memilih pekerjaan dimasukkan ke bagian baris dan kolomnya adalah objek wisata seperti ini. Lalu kita memilih yang namanya statistik. Nah, yang ini ya. Nanti itu kosong semua kayak gini, teman-teman. Kalau kita sekali lagi kita memilih statistik, lalu kita centang yang chi-square, ya, kita centang, klik OK. Setelah itu, kalian memilih sel. Nah, di sini ada observe, lalu persentasenya kita pilih total, ya, counts-nya kita observe, lalu persentasenya kita total, lalu continue, dan OK. Nah, ini adalah datanya. Ringkasannya datanya valid ya 100%, lalu nah di cross tabulation ini kita kan juga bisa melakukan interpretasi atau analisis data dari cross tab antara pekerjaan dan juga objek wisata. Nah, kalau kita lihat ini kalian bisa menginterpretasikan seperti dapat diketahui dari total responden yang memiliki pekerjaan PNS bahwa mereka memilih 13,3% di antaranya memilih objek wisata pantai, 13,3% memilih pegunungan, dan sisanya 6,7% memilih mall.
Selanjutnya, untuk pegawai swasta dengan total responden 10 orang, 16,7% memilih pantai, 6,7% memilih pegunungan, dan 10% memilih mall. Seperti itu adalah cara membacanya, teman-teman ya. Kita juga bisa melihat bahwa ternyata, eee, orang-orang yang sudah bekerja ini 46,7% memilih pantai, 30% memilih pegunungan, dan sisanya 23,3% memilih mall. Ini kan adalah cara menginterpretasi dari hasil, uji data ini. Nah, itu untuk deskriptif kita sudah pernah membahas. Nah, sekarang kita fokus ke J-square ini ya, teman-teman. Cara membacanya adalah kalau kita lihat di J-square ini, ah, nilai signifikansinya yang ini ya, persen square-nya adalah 0,895. Kalau kita lihat, syarat utama bahwa apabila variabel-variabel ini memiliki hubungan apabila dia, berada di bawah 0,05 ya kan. Sedangkan hasilnya di sini adalah 0,895. Karena 0,895 ini lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa, tidak ada hubungan antara pekerjaan seseorang dengan pilihan tempat wisata yang dimau atau objek wisata yang diinginkan. Sekali lagi, karena nilainya dia di atas 0,05, yaitu 0,895, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara pekerjaan seseorang dengan objek wisata yang dipilih. Itu saja untuk analisis korelasi hari ini. Semoga kalian dapat memahami dan juga mengerti dan juga, mengaplikasikan nanti ketika kalian, eee, sudah masuk di uji data skripsi kalian, seperti itu. Semoga bisa memberikan manfaat untuk materinya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Itu saja dari Budala, Budala akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.